Junior, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ketika nada Qin Yichen hampir tidak turun, wajah Yao Ji juga menjadi suram. Di depan begitu banyak orang, dia disebut anjing tua oleh seorang junior. Bahkan jika dia baik, dia tidak tahan. Untuk menghindari taruhan, apa anjing tua yang berbicara omong kosong dengan mata terbuka? Namun, di hadapan teriakannya yang dingin, Qin Yichen tidak memiliki rasa takut di wajahnya, melainkan menyelinap dan membalas. HMPH, taruhan tidak valid semacam itu. Orang tua tidak akan mengakuinya sama sekali. Dan dari mana asalnya taruhan itu? Mendengar ini, meskipun wajah Yao Jing tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tetapi dia tidak bodoh. Dan tentu saja dia tidak akan mengakui bahwa taruhan itu sah. Junior, jangan berpikir kamu cukup beruntung untuk memenangkan kejuaraan Pharmacope. Kamu bisa menjadi sombong dan tidak terbatas. Hanya karena kekasaranmu barusan. Patua memenuhi syarat untuk menahanmu selama 10 tahun. Segera, obat itu dengan dingin mendengus, membalikkan topik. Oh, benarkah itu? Lalu pembunuh rahasia di Danceng, hukuman apa yang pantas? Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit, matanya menyipit, tersenyum samar dan berkata. Apa yang terjadi? Mendengar ini, alis Yao Song juga sedikit mengernyit. Di Danceng, hal semacam ini dilarang keras. Jika ada yang berani melakukan sesuatu secara diam-diam di Danceng, sama sekali tidak mungkin untuk lepas dari kesalahan klan narkoba. Apalagi peraturan ini diturunkan sejak awal berdirinya Danceng. Tidak hanya ditargetkan pada orang asing, tetapi bahkan kekuatan ras obat bius, perlu untuk mematuhi ajaran leluhur ini. Ketika semua orang di sekitar saya mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Apalagi saat mereka melihat sedikit saja tatapan Yao Ji, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah Yao Ji pernah membunuh Qin Yichen secara rahasia? Tidak heran jika yang terakhir tidak menghormatinya, tetapi begitu sikapnya. Junior, Patua tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kulit Yao Jing juga sedikit berubah. Malam sebelum putaran terakhir Pharmacope, memang dia yang menembak secara diam-diam dan ingin membunuh Qin Yichen. Namun, dia tidak menyangka Yao Zong akan datang begitu cepat. Yang paling penting adalah dia tidak menyangka Qin Yichen dapat bertahan dari represi Holy Powerhouse dan masih utuh, dan berpartisipasi dalam putaran final konferensi Pharmacope. Benar-benar. Sayangnya, saya punya manik-manik foto. Hal itu terekam dengan jelas. Meskipun saya tidak bisa membedakannya, tetapi jika Anda ingin kehilangan mata tua, Anda harus bisa mengenali anjing tua itu. Qin Yichen terkekeh, dengan ringan berkata, apakah saya akan kembali ke rumah saya dan mengambil barang itu sekarang? Mendengar ini, kulit Yao Jing tiba-tiba tenggelam, tampaknya tidak menyangka bahwa Qin Yichen memiliki backhand seperti itu. Penatua obat, sebelum itu, kita mungkin juga membicarakan pertaruhan ini. Saat wajah Yao Jing berubah, Qin Yichen tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, jelas, dia tidak mau menyerah begitu saja. Orang tua berkata bahwa anak yang tidak berbakti bukan lagi patria keluarga kita, dan dia tidak memenuhi syarat untuk membuat taruhan ini. Keheningan pengobatan mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan tenggelam. Karena kamu tidak mau mengakuinya, aku bisa mundur selangkah, tetapi jika kamu tidak ingin memberikan apapun, semuanya sudah berakhir. Tetua-tetua, bukankah kamu begitu naif? Qin Yichen terkekeh, dan dia tampak seolah-olah dia telah memakan yang terakhir. Melihat gerakan seperti itu, Yao Ji tidak bisa menahan keraguan di matanya. Meski masih enggan mengakuinya, sikapnya jelas sedikit berkompromi. Kalau kamu mau mulut besar singa, saya sarankan kamu berhenti bicara. Tentu saja, saya tidak akan meminta seluruh industri Danceng, tetapi saya ingin seperempat industri di dalam kota keluarga Anda. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan suara samar terdengar. Setelah mendengar ini, wajah Yao Jing sedikit berubah. Meski Inner City tidak sebesar Outer City, setiap industri di Inner City telah mengeluarkan banyak tenaga untuk mendapatkan pijakan. Tanda seru. Tanda seru. Seperempat, itu potongan dagingnya yang keras. Jelas, atas permintaan Qin Yichen, Yao Ji sulit diterima. Song Lao, saya tidak tahu apakah dia akan bebas besok. Besok Junior ingin menunjukkan sesuatu padamu untuk membantuku mengidentifikasi. Qin Yichen membungkuk sedikit pada Yao Song saat dia berduka dalam kesunyian obat, kata. Uhuk-uhuk, meskipun putraku yang tidak berbakti telah dikeluarkan dari patria keluarga, aku masih harus bertanggung jawab atas rasa malu ini. Namun, sebelum Yao Song menjawab, warna kulit Yao Ji berubah drastis, dan dia segera merespon. Song Lao, kamu adalah saksi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menghitung properti keluarga tetua Yao Ji di pusat kota. Kalau tidak, saya tidak akan tahu apakah saya bingung. Mendengar ini, Qin Yichen juga sedikit tersenyum, menghadap Song Old Daes. Yakinlah, meskipun dia ingin bermain trik, tetapi sebagai penatua, karena dia berjanji untuk turun, tentu saja dia tidak akan melakukan hal yang memalukan. Yao Song mengangguk, berkata, tapi saya bisa mengerti kekhawatiran Anda.
Dan saya akan membiarkan Anda membuat daftar dan memberikannya nanti. Mendengar nyanyian kedua orang itu, Yao Ji hanya merasakan semangat wajah lamanya untuk sementara. Dia memberi Qin Yichen tatapan dingin, dan segera mengayunkan lengan bajunya, dan berjalan langsung keluar. Melihat pemandangan ini, terdengar juga suara ejekan di aula. Tidak ada yang menyangka bahwa kontrak perjudian Qin Yichen dengan Jian Xiao yang berakhir dengan kegagalan yang terakhir. Hasil ini sungguh menakjubkan. Hanya 3 bintang terbang, Spirit Crystal, ternyata menjadi 2 basal 5 warna. Apakah itu teknik pompa atau keberuntungan? Inilah yang membuat orang memuja Qin Yichen. Tidak sulit bagi semua orang untuk memahami pengaruh pengobatan. Jika Qin Yichen kalah, Yao Ji pasti akan mempermasalahkannya, dan dia pasti akan mengambil obat dari rumah tetua. Ini adalah dominasi keluarga kuno yang mewarisi hampir 10.000 tahun, yang tentunya tidak sebanding dengan keluarga baru Yao Zong. Dan bahkan jika dia curang, meskipun reputasinya akan sedikit bau, Qin Yichen sama sekali tidak memiliki cara untuk mengambilnya. Pada akhirnya, grup penatua berkompromi, dan banyak orang menjadi sedikit luar biasa. Lagi pula, sebagai penatua, karena dia menarik wajahnya untuk bermain trik, dia pasti tidak akan mundur. Tetapi saat ini, jelas bahwa dia memiliki sesuatu di tangan Qin Yichen, hanya untuk kehilangan wajahnya dan kehilangan industri keluarganya. Meskipun Qin Yichen hanya meminta 1/4 dari pusat kota keluarga mereka, yang sangat berbeda dari apa yang dikatakan dalam kontrak perjudian. Tetapi 1/4 industri ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Selain itu, setelah masa pertaruhan ini, kemampuan Qin Yichen juga akan menjadi terkenal dan membuat banyak orang mengaguminya.